Oke, sebelum masuk ke urusan duit di internet, apa sih namanya, Bitcoin dan teman-temannya, saya akan nyelesain dikit yang tadi ya, buat codingnya. Tapi ya jangan dilihat pemrogramannya lah, serem lah kalau ngeliat programnya. Cuman dengan program kita bisa ngeliat keluarin apa gitu, kira-kira dari codingnya. Oke, ini akan saya rekam lagi. Soalnya saya akan naikin ke YouTube tanpa diedit nih. Sadis banget nih. 5, 4, 3, 2, 1. Hai guys, gitu kan ya. Parah banget. Oke. Saya akan ngasih lihat coding sedikit. Yang ini pakai R, bahasa R. R itu aplikasi buat statistik. Bentuknya sih yang ini nih, yang command line yang ini ya. Pokoknya serem banget R. Ngeri. Sini saya tutup, saya gedein dikit. Ini programnya, saya akan jalankan programnya. Kalau yang biasa Anda lihat programnya kan bentuknya grafik, tinggal diklik, klik, keluar hasil ya. Yang ini program beneran, Anda ngelihat programnya di depan. Sorry, dulu di tes diajarin R juga nggak? Nah, jadi 2 orang di ruangan ini yang ngerti R paling enggak. Nanti kalau pengen nanya, orangnya ada 2 di sini ya. Dan jangan khawatir, bos-bos Anda di atas sangat butuh yang seperti ini, karena kemarin saya ngajarin bos-bos di atas itu, dan mereka sangat interest banget urusan yang makhluk-makhluk ini. Soalnya nanti kalau udah sampai di atas, kerasa banget butuhnya ini. Soalnya pada akhirnya, pada saat Anda bikin masuk ke urusan kebijakan dan sebagainya, Anda tidak bisa bikin kebijakan cuman asal ngomong doang. Jadi harus dijustifikasi dengan hitungan. Hitungan yang paling gampang, statistik. Jadi dari data-data statistik, kita bisa melakukan ekstrapolasi segala macam. Yang ini statistiknya bukan angka yang di sini, statistiknya adalah statistik kata-kata. Kata-katanya dihitung. Dari kata-kata itu kita bisa ngelihat arah kebijakan. Kira-kira kayak gitu, ini gila kan? Kan kita mikir statistik angka. Ini bukan statistik angka loh. Yang kita hitung adalah kata-kata. Gitu ya. Tapi ini yang tadi kan saya ngasih lihatnya kata-katanya kalau frekuensi kata itu makin banyak, nanti hurufnya makin gede. Kalau ini hurufnya nggak digedein, saya cuma ngasih lihat kata ini berhubungan dengan kata apa, supaya saya bisa melihat konteks, hubungan kebijakannya ke arah mana. Kira-kira kayak gitu ya. Saya akan jalanin, saya ambil library-nya di load. Ambil, klik kanan, copy, masuk ke terminal. Nah, gitu caranya. Supaya lebih seru, saya view zoom in dulu. Zoom in. Belakang bisa, mudah-mudahan bisa lihat, paste. Cuma gini doang. Ini ngeload library. Kalau Anda pernah belajar, ini saya tadi tanya, ternyata banyak anak teknik di sini. Kalau pernah belajar di teknik, pakai bahasa Java atau bahasa C, ini kayak include kalau di bahasa-bahasa itu. Sekarang saya load, saya ambil out.text, saya baca, saya masukin ke dalam variabel namanya bgrams, copy, paste. Jadi gitu doang, copy paste doang, paste, udah, beres ya. Ini saya ambilnya dari wiki. Ini source code-nya ada di wiki saya. Jadi alamatnya tadi lms.onocenter.or.id. Kalau mudah-mudahan perlu dikasih lihat lagi nggak sih? Ini deh, makhluk yang salah. Ini dia. Nggak bisa diklik, ya udah. Ini udah. Tadi saya sampai sini ya. Kalau salah, ini sekarang saya akan hilangin stop words. Kata-kata penghubung saya buang semua. Stop words adalah istilah aja, tapi itu kata penghubung. Dan dari saya buang-buangin. Ini programnya udah mulai panjang nih. Kalau tadi yang pakai R itu cuma satu lingkaran, namanya prepare text atau apa gitu, satu lingkaran doang. Kalau ini panjang. Kalau pakai Python lebih panjang lagi. Jadi kalau yang pakai Python, yang pakai ular, nah, ngeri itu urusannya. Paste. Oke. Jangan khawatir, 2 orang di ruangan ini jago-jago loh, hati-hati aja. Sekarang saya akan tampilin makhluknya. Ini saya tampilin, klik kanan copy, tampil.
Ini tampil. Ini di belakang itu lagi ngitung dia. Oke, mudah-mudahan belakang bisa lihat nih. Aduh, kelihatan kagak ya? Gak bisa, hurufnya nggak bisa digedein lagi soalnya. Depan bisa baca, tapi di sini saya bacain aja ya beberapa huruf kata-kata yang berhubungan. Misalnya di sini, ini kata apa nih? Kawasan kota. Jadi program pembangunan Jokowi urusannya ke kawasan kota. Di sini ada prasarana sarana. Di sini arah kebijakan. Di sini air minum. Di sini olah industri pengolahan. Di sini tumbuh ekonomi. Dia pengen supaya ekonominya naik. Terus nanti yang di sini kata-katanya banyak nih urusannya, ada wilayah, bangun, indikator, ada kapasitas, tingkat ekspor, akses, kualitas segala macam. Jadi yang sebagian besar di sini urusannya ekonomi, mempercepat pertumbuhan ekonomi segala macam. Tapi dia juga fokus di kawasan kota apa segala macam, kelihatan arah kebijakannya kemana. Gitu ya. Kelihatannya kayak si Ono jago gitu, udah tahu arah kebijakan Jokowi, padahal sih software yang suruh baca. Terus ngasih kesimpulan. Dan kita bisa lihat konteks di sini, kelihatan konteks kata ini berhubungan dengan kata apa. Ini usahanya statistik semua loh. Beres ya? Kalau udah ngeliat ini masih kebayang. Kalau lihat codingnya muntah. Ya suruh 2 orang di sini yang suruh coding, sisanya tinggal baca hasil. Kasian banget tuh tambah kurus ntar berdua. Beres ya? Sip ya? Sampai sini dulu, ada pertanyaan kagak? Saya akan ganti topik soalnya di sini. Tapi ini gue lupa, udah direkam ya? Gak ada pertanyaan? Sip? Oke. Ganti topik ya. Kita ganti topik. Ini ganti topik parah banget ya. Oke. Kita akan masuk urusan duit di internet. Oke. Dan duit ini banyak. Sorry ya. Kalau ngomong duit jadi sensitif. Biasanya kita nyebutnya bukan duit. Soalnya kalau duit nanti Bank Indonesia marah. Jadi kita bilangnya aset. Aset atau pokoknya barang lah. Barang berharga. Tapi itu bisa jadi duit. Ya tergantung cara ngelihat kan. Oke, sekarang saya kasih dulu ininya dah. Harganya berapa makhluk itu. Oke. Ini saya ambil contoh aja ya. Contoh Bitcoin. Yang beken. Exchange. Rate. Jadi pada hari ini harga 1 Bitcoin adalah 56 juta rupiah. 1 Bitcoin. 1 US dollar berapa rupiah? 14 juta. 14 ribu rupiah. Bitcoin 56 juta rupiah. 1 Bitcoin. Gitu ya. Dan ini ada ratusan duit kayak Bitcoin banyak, ada jumlahnya ratusan. Salah satu yang paling awal Bitcoin. Oke. Biar kebayang, gue kasih lihat juga lah. Ini saya tutupin dulu ya. Ini saya tutup. Oke. Biar Anda semua kebayang makhluknya seperti apa. Duitnya seperti apa, saya akan masuk ke situs namanya bitcoin.co.id. Saya akan login. Oke, masuk. Login, saya gedein. Oh, sorry, gedean. Ke kanan. Nggak bisa ke kanan. Ke kanan kagak bisa. Gedein. Nggak kelihatan nggak sih di ujung sih? Ini kelihatan nggak sih? Angka yang ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah. Ini duit saya. Jadi Bitcoin saya punya Bitcoin jumlahnya 0,0363 Bitcoin. Dan saya punya Bitcoin Diamond 0,017 Bitcoin Diamond. Duitnya 0,0. Kalau kita rupiah kan 10.000 perak, 1.000 perak, 2.000 perak, 100.000 perak. Saya 0,0. Soalnya jumlah duit saya totalnya dirupiahkan 2, sekian juta rupiah. Duit ini. Jadi duitnya bentuknya angka. Anda nggak pernah ngelihat duit benernya, nggak ada. Jadi duitnya berbentuk angka. Dan Anda bisa jual beli, Anda bisa, sebenarnya jujur bisa beli barang segala macam sih. Bisa. Cuman kalau
kalau kata BI ilegal, karena nggak boleh beli barang di Republik Indonesia kalau bukan rupiah. Tapi sejujurnya bisa. Kalau nggak ketahuan, nggak masuk penjara. Kalau ketahuan masuk penjara. Itu urusan hukum, urusan lain. Saya cerita apa adanya ya yang terjadi. Biar lu pada panas-panas dulu. Dan satu orang di ruangan ini sudah tahu Bitcoin, sudah mainan Bitcoin. Saya harapin sih semua Anda ngerti makhluk ini. Tapi nanti sebagai bank, yang penting bukan Bitcoinnya. Yang penting adalah mesin di belakang Bitcoin itu. Database-nya, bagaimana kerja si database Bitcoin, karena database-nya jauh lebih dahsyat daripada database yang dipakai bank seluruh Republik Indonesia hari ini. Database-nya lebih dahsyat banget. Dan itu security-nya lebih keren. Tapi itu pelan-pelan saya akan cerita ke arah sana. Oke. Tapi makhluknya kira-kira seperti ini Bitcoin. Terus untuk dapat Bitcoin seperti apa? Bagaimana caranya kita dapat Bitcoin? Kita punya beberapa cara buat dapat Bitcoin. Cara paling blow on adalah ini. Mana? Nih. Jual beli Bitcoin. Tapi di sini harus ada menu satu lagi nih, kok nggak ada. Ini saya lagi nyari menu buat transfer duit ke dalam rupiah. Menunya mana ya? Yang udah pakai Bitcoin, gue lupa. Menu buat transfer duit ke dalam sini, pakai apa ya? Di sini nggak ketemu. Atau masuk sini aja? Ini ya? Ini jual beli Bitcoin. Voucher. Mana dia? Atas. Emang ada voucher di atas? Mana? Kiri. Ini. Oh, voucher. Itu ya. Dulu sih ada buat transfer dari bank. Buat ngisi, Mana? Saldo ini ya? Mana yang oh ini IDR ya? Oh oke. Udah lama gue gak pakai soalnya lagi sakit hati sama Bitcoin. Bitcoinnya harganya turun. Jadi nih di sini ada saldo, ini ada IDR, di sini ada apa sih tulisannya? Deposit sama ini. Jadi kita bisa deposit duit rupiah. Oh nggak keluar? Ya pokoknya harusnya ada menu buat deposit. Jadi kita bisa masukin duit dari rupiah, masukin ke situ dulu, ke situs ini. Situs ini ada beberapa, ini bukan satu-satunya situs di dunia, bukan satu-satunya situs di Indonesia. Ada beberapa situs seperti ini di Indonesia. Ini salah satu yang cukup besar lah, bitcoin.co.id, dan dia berubah nama sekarang, namanya Indodex. Ini kalau dalam bahasa perbankan namanya yang buat tukar duit apa sih namanya? Exchange. Jadi ini buat tukar duit nih sebenarnya. Jadi bukan Bitcoinnya bener. Ini buat tukar duit dari rupiah jadi Bitcoin jadi rupiah. Atau dia juga bisa nuker dari rupiah jadi mata uang. Ini mata uangnya tadi banyak kalau kita lihat, bisa jadi mata uang digital apa aja, banyak banget. Gitu ya. Caranya tekniknya adalah kita bikin account di situ dulu, terus kita masukin duit rupiah ke situ. Nanti dari rupiah kita bisa beli Bitcoin, bisa beli apa, segala macam. Dari Bitcoin bisa kita pindahin ke rupiah. Gitu ya. Nah, ini coba. Tadi mana? Ini dia, marketplace. Ini mata uangnya ada di situ, kita bisa lihat banyak banget. Dan ini bukan US dollar, bukan euro, bukan, lihat aja mata uangnya bukan US dollar segala macam ya. Ini mata uangnya geblek-geblek, namanya mungkin nggak dikenal ya. Bitcoin, Tokenomics, The Absis, A-Chain, kagak kenal semua kan? Nggak ada kan? Nggak ada mata uang ini di perbankan, maka nggak ada, ini mata uang gila semua. Dan ini mata uangnya ada yang naik, ada yang turun segala macam loh ini. Dan ini banyak banget nih mata uang kayak gini, banyak banget loh, jangan khawatir, gila ini. Oke, jadi tekniknya kita masukin duit, terus kita bisa beli kayak mainan forex lah, foreign exchange. Kita masukin duit, udah gitu kita bisa beli mata uang itu, kita bisa jual, bisa trading dan sebagainya. Ini teknik pertama. Cuman jujur, ini bikin sakit hati. Soalnya bikin account di sini brengsek banget. Artinya waktu saya bikin account, nanti minta foto kan. Jadi kita harus foto kayak narapidana. Foto pakai handphone gitu ya, foto.
dan kita pegang tulisan, foto ini dibuat untuk bikin akun di bitcoin.co.id, ditulis gini gitu. Kan sakit hati loh, emang narapidana. Udah gitu dia minta 2 nomor telepon, dia akan ngetes nomor teleponnya hidup apa kagak. Terus dia minta email, dites emailnya hidup apa kagak. Jadi pertahanannya gila banget ya. Artinya kita identitas, terus kita harus scan KTP, KTP-nya diupload. Jadi dia identitas kita dia cek bener-bener. Ini orang beneran atau orang bohong. Terus nama di KTP harus sama persis. Kalau kita transfer duit ke situ, akun yang transfer dengan akun yang nerima, namanya harus sama persis. Lu namanya beda, uang kagak bisa masuk aja. Jadi waktu transfer duit nama persis sama. Waktu kita kan kita beli misalnya beli mata uang apa gitu ya, terus kita rupiahin, terus rupiahnya mau ditransfer lagi ke akun yang rupiah di bank di Indonesia, namanya harus sama lagi. Nama kagak sama, kagak keluar ke duit. Gitu. Jadi ini pertahanannya gila banget. Tapi nanti kalau kita ke internet ngecek yang namanya Bitcoin dan sebagainya, mereka cenderung akan ngomong Bitcoin itu tidak bisa dilacak, anonimus, karena identitasnya nggak kita masukin. Ya betul, Bitcoin anonimus kalau kita tidak pakai jasa-jasa seperti ini. Caranya gimana supaya anonimus? Caranya gini, buka Play Store, playgoogle.com. Oke. Buka Play Store. Kalau ini Play Store yang di web ya. Soalnya susah kalau ngasih lihat handphone. Anda bisa masuk ke handphone Anda masing-masing, buka Play Store, masukin kata kunci di sini misalnya Bitcoin. Bitcoin. Oke. Ini saya gedein lah biar ada. Ini kelihatan Bitcoin wallet, Bitcoin ini semua wallet. Wallet kalau dalam bahasa biasa namanya dompet. Kalau yang ini dompet tapi berbentuk aplikasi. Bayang ya. Jadi aplikasi tempat kita nyimpen angka duit kita. Duitnya kagak ada, yang ada angkanya doang. Beres ya. Sebetulnya dalam wallet ini di situ ada kunci apa ya? Ini saya lagi menerjemahkan bahasa teknik ke bahasa awam nih. Kalau di teknik kita nyebutnya private key. Pokoknya kunci buat enkripsi. Cuman kira-kira di situ ada key-nya. Tiap orang punya kunci masing-masing dan itu tidak boleh sampai hilang, dan itu yang menentukan ini wallet ini punya siapa. Gitu ya. Dan waktu kita download wallet ini bisa kita download ke handphone kita. Waktu kita download, kita langsung dapat. Jadi tiap wallet punya nomor alamat gitu ya. Jadi kalau mau kirim-kiriman duit, kita coba masuk ke sini dulu. Di sini. Kalau mau kirim duit, mana nih menu gue? Ini dia. Ini ya. Ini ada wallet. Ini wallet saya. Mau kirim duit gimana caranya sih? Gue lupa ya. Jual beli Bitcoin. Ini buat beli Bitcoin ini mah. Jadi kalau kita punya rupiah tinggal klik ini, kita bisa beli Bitcoin segala macam. Kalau mau kirim ke wallet lain, mana yang mana? Hah? Oh, di sininya langsung. Mana? Ini withdraw deposit ini. Mengirim ke wallet lain. Elif. Ini beli Bitcoin. Hah? Ini jual Bitcoin. Ini jual beli. Dulu ada menu yang buat transfer ke wallet siapa, walletnya apa gitu ya. Lupa gue. Harus cari. Jadi ada menu yang buat transfer. Saya mau kirim duit ke dompet yang nomor sekian Bitcoin. Itu ada menunya sih di situ. Jadi nanti kalau kita lihat wallet, bentuknya wallet alamatnya wallet kira-kira kayak gini dah. Saya kasih lihat dulu alamat. Mana Bank Indonesia? Ini
Ini alamatnya kayak gini nih. F5. Nih, 1N sekian-sekian itu alamat. Jadi alamat walletnya gitu, tiap orang punya alamat beda-beda. Dan kalau mau kirim duit, kita coba kasih tahu alamat yang sepanjang itu. 1N sekian-sekian-sekian, nanti duitnya sekian Bitcoin kita kirim. Ya. Dan ini kita dapat pada saat kita nginstalasi aplikasi wallet di handphonenya kita tadi. Jadi waktu kita install aplikasi handphone, dia akan ngasih tahu nomor wallet kita sekian. Terus kalau mau antar orang, mau transfer duit, mau kirim-kiriman duit, cuman kasih tahu aja nomor walletnya berapa. Nanti duitnya ditransfer. Yang seru. Ini ada batasan nggak negaranya di mana? Nggak ada. Jadi bisa aja TKI di Arab mengirim duit ke Indonesia, dia bikin wallet, duitnya ditransfer dari real, masukin ke walletnya dia, Bitcoin bentuknya, terus dia kirim ke saudaranya yang ada di kampung mana, pakai Bitcoin kekirim. Kalau kita pakai jasa bank di Republik Indonesia lah, dari Arab ke sini, butuh biaya berapa buat transfer duit? Nggak punya, ada yang tahu? Ini orang bank nih, gue nanya sama orang bank yang baru masuk. Dan ternyata banyaknya anak teknik lagi. Nggak tahu. Saya waktu itu transfer duit bukan dari Arab sih, dari Australia. Saya kena biaya $25 transfer duit. Butuh waktu seminggu buat duitnya masuk. Udah gitu duitnya mental. Gara-garanya nama akun saya di Indonesia, nama saya Onowe Purbo or nama istri. Waktu dari Australia kirimnya ke Onowe Purbo doang, kagak ada tulisan or nama istrinya, kagak ada kan namanya juga or. Kirim nama Ono, langsung sama banknya, ini namanya beda, harus lengkap, Onowe Purbo or nama istri. Sialan bro, duitnya mental, balik lagi ke Australia, aduh pusing. Jadi ngurus lagi, minta maaf Australia kirim lagi $25 ya, soalnya duitnya mental nih. Kalau Bitcoin cukup ngasih ini doang, jebret. Itu seminggu tuh, mental kan? Seminggu lagi tuh, 2 minggu baru duit masuk. Yang ini butuh waktu 10 menit duit masuk. Dengan biaya jauh di bawah $25, paling sekitar $1 lah ordernya. Jadi arah nih duitnya lebih, jadi transfer duit antar wallet lebih cepat, lebih murah. Ini bank kacau nih urusannya langsung di sini. Itu ya, beres ya. Udah mulai pusing kan lu? Dan jangan khawatir, ini bos-bos di atas udah pusing sama makhluk ini. Soalnya ya kalau kita transfer duit antar negara jadi gampang banget nih urusannya. Parah ini urusannya. Beres ya? Dah? Oke. Ini udah kebayang ya transaksinya. Ini salah satu teknik buat pemakaiannya. Sebelum saya terlalu jauh, konsep ininya dulu ya, konsep duitnya itu seperti apa. Kayaknya mending pakai ini deh. Ini kayaknya slide ini ada konsepnya kali ya. Kayaknya nggak ada konsepnya. Oh iya, ada konsepnya. Udah, gue pakai slide ini dah. Slide-nya bisa diambil di situs yang saya sebut tadi, lms.onocenter.id/pustaka. Ada docs, terus nanti ada BI, Bank Indonesia, materinya ada di situ. Yang ini tentang cryptocurrency, Bitcoin dan teman-temannya ada di situ, slideshow. Oke, ini pelan-pelan ya. Kunci yang perlu kita ngerti bukan Bitcoinnya, nanti yang perlu kita ngerti namanya blockchain. Yang perlu kita ngerti. Ini kalau dalam bahasa sederhananya, bahasa orang normal, bahasa orang bank, ini adalah database. Bahasa orang normalnya. Kalau disederhanakan itu namanya database. Tapi dia bukan database sih sebenarnya. Ya bisa kayak database lah, kayak database. Cuma dia lebih sakti daripada database yang biasa. Oke. Ini referensi-referensinya, bukunya bisa di-copy, ada di Pak Al-Nopri tadi. Oke, ini yang understanding Bitcoin. Oke, yang ini mastering Bitcoin. Yang ini horror, karena yang ini coding. Kalau yang ini buat orang ekonomi. Jadi yang backgroundnya ekonomi, yang ini masih oke banget buat ngerti. Kalau yang ini, yang ini buat tukang coding.
yang ini. Dan di satu republik ini nggak banyak yang bisa ngerti yang sampai level yang ini. Bahasa yang dipakai kebanyakan sih bahasa C sama Python. Oke, URL pentingnya ada, saya tulis, nanti saya kasih lihat fungsinya buat apa segala macam. Ini harganya, ini kalau kita mau jadi trading, nanti saya terangin lagi teknik tradingnya seperti apa. Ini statistiknya, saya masuk ke cara kerjanya. Cara kerja si Bitcoin. Gimana caranya Bitcoin bisa jalan, ini duit bisa jalan tanpa bank. Bayangkan, ini bayangkan, ini duit loh. Bisa buat transaksi segala macam, bisa buat bayar segala macam tanpa bank jalan. Dan banyak yang pakai, dan duitnya sekarang banyak banget tipenya. Dan perkembangannya lebih dahsyat lagi, sekarang bukan cuma duit dia. Kalau duit yang jelas yang kehajar orang-orang bank sama ekonomi, kehajar sama dia. Sekarang dia mulai ngehajar, teknologinya sudah mulai ngehajar yang namanya apa sih? Perjanjian tuh siapa ya urusannya? Bukan pengacara, kalau perjanjian itu apa sih? Notaris. Notaris kena juga nih urusannya sama makhluk ini. Jadi bank ya dihajar, udah mulai kelihatan. Notaris dihajar juga sekarang sama makhluk ini, gitu ya. Sekarang cara kerjanya dia. Bayangkan kita main monopoli. Biasanya monopoli cuma 4 orang. Dan nanti kita punya aset bisa dijual beli biasa aja kan itu ya. Terus untuk bisa jual beli kita perlu token. Token itu duit lah kalau bahasa sederhananya. Tapi kita perlu token dan token itu ada angkanya, itu yang kita jual beliin. Oke. Persyaratan uang digital yang ada di internet syaratnya adalah bisa digunakan untuk berbagai nilai pecahan. Jadi duitnya nggak boleh, duitnya cuman harganya 1 Bitcoin, nggak bisa kurang. Berarti tadi duit saya adalah 0,0 sekian. Jadi uangnya bisa pecahan kayak gitu, 0,0. Rupiah aja nggak bisa 0,0 kan. Ini bisa 0,0. Gitu ya. Terus tidak bisa dipalsukan. Bayangkan ini kan cuma angka doang. Nggak bisa dipalsuin loh. Hadis loh itu. Nggak bisa dipalsuin itu. Pusing loh. Pusing ini. Kalau mau ngerti teknologinya, ini teknologinya karena main enkripsi, ada public key, private key, ada autentikasi segala macam, nggak bisa dipalsuin. Jadi dasar utamanya karena enkripsi sih sebenarnya. Akibatnya nggak bisa dipalsuin. Dan ini yang kita pakai juga buat pertahanan di internet sebetulnya. Kalau Anda pakai email biasa, gampang malsuin email. Tapi kalau kita sudah tambahin enkripsi segala macam, email nggak bisa dipalsuin. Cuman sayangnya nggak banyak orang ngerti bagaimana teknik enkripsi di email. Ini yang laptop yang saya pakai ini, kalau kirim email, saya punya fasilitas email satu lagi yang nggak bisa dipalsuin. Tapi kalau tadi email yang saya sebut, Ono Indonet, itu bisa dipalsuin. Tapi ada satu lagi yang biasa saya pakai komunikasi buat mabes, segala macam, ada satu lagi yang nggak bisa dipalsuin. Jadi kita bisa sampai level kayak gitu. Terus yang kedua, syarat uang digital, yang ketiga, syarat uang digital bukan kertas. Jadi nggak bisa dipalsuin tapi bukan kertas. Pusing kan? Pusing, saya juga pusing. Gitu ya. Jangan khawatir, anak teknik juga pusing di sini. Jadi bukan ekonomi doang yang pusing, teknik pun pusing. Bayangin ini kertas, nggak bisa dipalsuin, digital. Padahal kita tahu yang namanya file itu kan copy paste bisa, gampang. Tapi ini nggak bisa loh, nggak bisa di copy paste sembarangan. Gitu. Ini bayangkan kita main monopoli ya, ada 4 pemain. Namanya Ali, Badu, Cica, Dedi. Masing-masing punya 100 token. Dah. Terus ada yang pegang ledger. Ledger bahasa Indonesianya apa yang benar ya? Ledger itu apa sih? Buku besar. Jadi ada orang yang pegang buku besar, buku keuangan besar tadi. Dan dia adalah yang memegang law, hukum. Dia yang menentukan, dia yang mengatur. Kamu duitnya berapa, kamu duitnya berapa, kamu duitnya berapa, kamu duitnya berapa. Itu namanya bank. Bank yang megang account, dan account itu dia yang tahu. Sini duitnya berapa, sini duitnya dia punya kekuasaan penuh. Ini dipegang sama bank. Di atasnya bank adalah BI. Jadi ini BI sih sebenarnya. Okay. Terus balance seseorang harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si ledger tadi, si bank tadi. Okay. Informasi ledger sifatnya final. Dia mutusin, kamu duitnya sekian, tidak bisa diganggu gugat. Sepakat ya, itu urusan bank biasa. Okay. Sekarang bayangkan, kalau cuma 4 gampang pemainnya. Bayangkan kalau pemainnya dinaikin 20 orang, 30 orang, 100 orang, satu ruangan ini, satu angkatan ini misalnya 1000 orang. Pusing loh yang namanya ledger. Ledgernya pusing.
Siapa yang pegang ledger, siapa yang pegang bank, karena dia punya kekuasaan paling tinggi. Dia nentuin duit orang. Ini parah nih ledgernya ini. Si ledger bisa cheating, dia bisa ngerubah nilai duit seseorang. Gitu kan? Nah, di situ kuncinya. Gimana caranya bikin si ledger nggak bisa cheating? Caranya dahsyat ya. Jadi, setiap user, ini kita lagi mikir ekstrim ya, setiap nasabah dikasih laptop dan dikopiin ledgernya. Kebayang? Jadi banknya dibuang, minta maaf dulu nih, Anda kerja di BI. Bank kita buang jauh-jauh, setiap nasabah dikasih laptop dan dikasih copy ledger. Jadi kekuasaan ada di tangan rakyat. Nasabah tadi, dia punya ledger. Oke. Terus, kalau balance dirubah, diupdate, dikopiin lagi ke semua laptop tadi. Dan bisa saling cek. Gitu tekniknya. Kira-kira gitu ya. Teknik. Ini apa sih? Konsep gedenya. Konsep gede yang disederhanakan banget. Kira-kira gitu. Jadi setiap orang dikasih laptop, setiap orang punya copy ledgernya, terus kalau ada yang berubah, semua bisa melihat. Dan semua approve dulu sebetulnya. Oke. Jadi misalnya ada 4, ada 4. Ini sekarang ada di laptop masing-masing. Isinya kayak gini, isi laptopnya masing-masing. Ali Badu Cita Dedi 100 ada 4. Oke. Kalau si Badu beli Ali jual sesuatu ke Badu ada 7,5, berubah nanti. Jadi kayak gini bentuknya 107, yang 192,5. Itu dikopiin. Dipropagasi istilahnya, tapi sebenarnya intinya dikopi, nanti semua jadi berubah kayak gini. Bayang ya. Terus jadi si Ali minta Badu tanda tangan. Kamu setuju? Nanti dikopi lagi ke yang lain, tanda tangan semua setuju. Setuju. Baru kalau udah approve, baru duit ditransfer. Jadi duit akan ditransfer setelah semua yang pegang ledger itu setuju. Makanya tadi saya bilang, kita bisa transfer, tadi kan kalau transfer duit yang biasa, seminggu, antar bank, dari Australia. Saya, kalau pakai Bitcoin, 10 menit. Kenapa nggak 1 detik, nggak langsung? Karena butuh approval dari semua yang pegang ledger tadi. Kalau semua yang pegang ledger approve, duit baru transfer. Dan itu butuh waktu sekitar 10 menitan, kira-kira. Buat approve itu 10 menit. Tetap lebih cepat daripada bank, 10 menit itu. Terus ya, kebayang ya? Ini tadi kalau dilakukan oleh puluhan pengguna, bahkan mungkin jutaan. Bayangkan kalau pengguna ada di belahan dunia lain. Dan ini yang kejadian sama Bitcoin dan teman-temannya. Penggunanya udah nggak tahu ada di mana. Di seluruh dunia udah senang jidat. Dan kita pakai software khusus buat sinkronisasi ledger. Softwarenya free, source code-nya kebuka semua. Open source, semua orang bisa nginstall. Saya juga nginstall di rumah. Dan kalau kita nginstall software itu, jadi nanti ternyata pada perkembangannya si Bitcoin, kita punya dua jenis orang. Ada yang jadi user pengguna Bitcoin aja, yang punya wallet. Ada yang megang ledger. Yang pegang ledger, dia akan mengencrypt transaksi tadi. Jadi kalau ada transaksi, kan mau dimasukin ke ledger nih. Transaksi itu akan di-encrypt supaya nggak bisa berubah. Ada transaksi di-encrypt, masukin ke ledger. Transaksi di-encrypt, masukin ke ledger. Terus di-approve, minta approve. Dan tiap blok, sudah satu blok transaksi, satu blok sekitar 800-an transaksi sampai 1000-an transaksi. Kalau ada satu blok udah di-encrypt, nanti dikunci lagi blok itu, terus dikunci, diiketin lagi ke blok selanjutnya. Jadi kalau mau ngejebolin, kita nggak bisa ngejebolin enkripsi transaksi itu aja. Dia harus ngejebolin blok, dan dia harus ngejebolin seluruh blok yang di Bitcoin. Itu hampir mustahil dilakukan hari ini. Jadi teknik kuncinya adalah dari awal satu blok, 800 transaksi di blok, kunci. Tiap transaksi dikunci ya. Tiap transaksi dikunci, satu blok dikunci. Terus transaksi selanjutnya, satu blok lagi kunci terus. Tapi yang kerennya, ini transaksi nggak bisa berubah. Dan waktu kita ngunci, harus approval semua yang pegang, yang melakukan enkripsi tadi, approve ya.
Sudah approve baru dia kunci. Yang kerennya adalah walaupun dikunci, kita tetap bisa baca. Ngerti maksudnya? Jadi kita bisa baca, tapi kita nggak bisa merubah. Ngerti ya? Jadi kita bisa baca itu transaksi, wallet ini ngirim sekian rupiah ke sekian bitcoin ke wallet yang itu, kelihatan, tapi kita nggak bisa rubah angkanya, nggak bisa rubah dari siapa ke siapa, nggak berubah semua. Tapi kita bisa baca. Konsekuensinya apa? Kita bisa audit, tapi kita nggak bisa ngerubah. Akibatnya apa? Struktur keamanan yang ada di perbankan hari ini nggak diperluin lagi. Kan sekarang bank ini kan gila-gilaan ngamanin database-nya ya. Jangan sampai orang merubah senang jidat, jangan sampai si yang punya password admin bisa merubah segala macam. Itu kan strukturnya gila banget tuh. Setengah mati tuh bank bikin pertahanan itu. Yang ini hilang. Jadi lebih efisien dari sisi organisasi. Karena teknologi yang dipakainya sadis banget kayak gitu. Cuman kalau kita salah ngetik, ya kacau langsung. Kalau misalnya saya transfer duit 100.000 satu bitcoin ke sana, tambahin 01 aja 10 bitcoin, kacau tuh sebelah sononya. Gitu. Tapi di sini kan kalau duitnya nggak ada, algoritmanya harus tahu ini nggak ada duitnya. Kebayang ya? Nah, daftar balance yang ada itu ditempelkan ke nomor account, ditempelkan ke wallet, nomor wallet yang 1N sekian-sekian. Tidak pernah nempel ke nama orang. Si ini duitnya berapa? Nggak pernah. Jadi di Bitcoin itu nempelnya ke nomor wallet. Makanya secara teknologi anonimus. Tapi kalau kita butuh transfer dari Bitcoin ke rupiah Bitcoin, saya harus masukin semua identitasnya ke bitcoin.co.id itu. Jadi identitas kita kebuka di bitcoin.co.id, tapi Bitcoin yang gedenya identitas kita hilang, nggak ada. Bayang ya? Sorry, nanya dulu. Udah ada yang pernah terangin kayak gini belum sih? Baru pertama kali. Seru juga ya. Oke. Jadi, ini kesimpulan gilanya. Bitcoin atau mata uang cryptocurrency, mata uang di internet bisa dipakai oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. Tidak ada satupun orang yang punya, tidak ada yang kontrol. Tidak ada yang kontrol, keren loh. Tidak ada BI. Bank Federal nggak ada di sini. Yang lebih keren lagi, mata uang ini tidak pernah inflasi. Nggak inflasi. Pusing loh, sini inflasi. Nih, saya lagi indoktrinasi nih. Ini orang ekonomi pada pusing kepala nih. Yang lain lagi, tidak seperti transaksi cash biasa, hanya ada sender dan penerima receipt. Tidak ada middleman, tidak ada perantara. Jadi cuma ada wallet pengirim, wallet penerima, tidak ada perantara di tengahnya. Itu ya. Terus yang keren lagi, ini kan cuma duit ada di wallet. Pertanyaannya, ada bunga nggak di duit itu? Nggak ada bunga. Ini adalah sistem yang paling syariah yang ada di dunia. Nanti bisa dibandingin sama bank syariah ya. Bank syariah benar-benar syariah kagak. Ini kagak ada bunganya sama sekali loh. Ini nol syariah. Ini nggak ada bunga, nol. Karena emang cuma ada duit di wallet, udah. Terus ada bunganya kagak. Terus nilainya naik turun dari mana? Karena supply demand aja. Jadi kalau kita lihat nilai Bitcoin nih di sini, ini udah ya, beres ya. Ini kayaknya udah habis deh. Oh, nah ini mah buat indoktrinasi. Jadi untuk pertama kali kita bisa melakukan transaksi direct online, semua tempat di dunia hanya transaksi kita namanya Bitcoin, dah itu indoktrinasi doang. Nah sekarang pusing loh ya. Pasti di jurusan ekonomi gak diajarin kayak gini. Diajarin kagak sih? Kagak lo, orang ekonomi kagak diajarin. Orang komputer juga baru belajar. Yang ini yang pakai cuma penjahat doang soalnya. Nah ini mungkin grafik-grafik ini pernah lihat. Kalau di ekonomi kalau kita trading mata uang forex, foreign exchange, kita sering lihat ini. Jadi ini yang warna merah turun harganya, yang warna hijau lagi naik segala macam kita bisa lihat. Ini yang nentuin siapa? Yang nentuin adalah supply demand. Jadi antara orang yang beli Bitcoin sama orang yang jual Bitcoin, dia sepakat pada angka berapa.
Kalau banyak yang mau beli, harganya naik. Kalau banyak yang jual, harganya turun, dan gitu aja sih. Dan ini angkanya naik terus. Mau ngelihatnya dari mana? Paling gampang mungkin ngelihatnya di sini. Aduh, sorry. Blockchain. Chain. Oke. Oh, salah. Oh ya benar. Oke. Ini mah angka itu nggak keluar ya. Ini mah, ntar angkanya. Oh sini kali ada kelihatan price. Oke, ini price-nya. Ini price-nya kita bisa lihat harga Bitcoin-nya berapa ke US dollar nih kalau nggak salah. Market price ke US dollar lagi turun, makanya saya lagi sakit hati banget. Jujur tadi duit saya kan cuma 2 juta ya rupiah. Dulunya 5 juta sih. Sekarang udah tinggal sisa 2 juta. Setan banget. Jadi secara duit tidak menguntungkan sih sebenarnya kalau Bitcoin nggak menentukan secara duit. Tapi secara teknologi di belakangnya keren banget. Cuman kepaksa gue diamin di situ buat ngasih contoh aja kalau ingin ngasih ceramah. Gue juga punya duit Bitcoin gitu, ngasih ceramah cuma gitu doang. Tapi saya juga jadi tukang encrypt dulunya, tukang encrypt Bitcoin. Karena tadi kan transaksinya di encrypt kan, jadi ada orang yang encrypt sebetulnya. Dan itu untuk encrypt dapat duit. Oke, ntar cerita itu ntar belakangan. Tapi kita lihat dulu pasarnya dulu ya. Jadi duitnya naik turun kayak gini, tergantung supply demand. Gitu. Jadi cara mainnya, cara sebagian besar orang yang bukan teknik, yang nggak punya kemampuan komputer, cara mainnya kayak cara main foreign exchange, forex, cara main jual beli mata uang asing. Kira-kira cara mainnya kayak gitu, cara dapat untungnya gitu. Cuman ini dengan kondisi turun terus, mau beli Bitcoin rugi sih, karena ini kalau kita lihat grafiknya turun terus sekarang. Itu ya. Tapi kalau mau tahu cara mainnya bisa masuk ke sini. Saya buka dulu. Ini tadi situs yang sebelumnya yang saya buka namanya blockchain.info yang tadi ya. Sekarang saya akan buka lagi situs lain namanya Bitcoin charts.com. Ini buat ngasih lihat cara main buat orang yang nggak punya kemampuan komputer. Jadi mainnya cuma jual beli. Saya gedein. Oke, saya gedein dulu. Buat kita sebagian besar orang yang nggak punya kemampuan komputer, nggak punya modal banyak, cuman pengen dapat untung dari Bitcoin, caranya dia beli Bitcoin, nanti pas harganya naik dia jual Bitcoinnya. Jadi itu trading banget. Biasanya caranya kita masuk ke situs-situs seperti ini, Bitcoin Charts. Di sini ada charts-nya. Grafik-grafiknya bisa kita lihat. Oke, grafiknya bisa kita lihat. Buat main, kalau ya walaupun saya nasihatin janganlah, pasti rugi lah, nggak usah main. Tapi kalau pengen main juga, pengen maksa, pengen rugi, caranya nggak susah. Tapi logikanya sederhana ya. Kalau harga lagi naik kita jual, harga lagi di bawah kita beli. Kira-kira gitu kan. Sekarang tahunya kapan nih harga lagi di atas, kapan lagi di bawah kan? Pengen tahunya itu aja. Harga di atas, harga di bawah. Kita biasanya pilih, di sini ada beberapa pilihan. Saya harus masuk ke exchange saya dulu. Harga di exchange saya seperti apa? Ini exchange yang ada di dunia. Jadi exchange on, kalau di sini kan bursa BEJ ya. Nah ini kayak BEJ-nya, tapi kita cari yang Indonesia. Ini US dollar, ini Thailand baht, Indonesia tuh P, mana I? Ini IDR, ada 2, BILX sama Indodex. Saya punya akun di Indodex, saya buka Indodex. Ini adalah grafik yang ada di Indodex, termonitor sama dunia. Oke. Terus saya biasanya, ini yang hijau itu lagi naik, yang merah lagi turun. Harga lagi naik, yang hijau, merah turun. Ini kelihatan sekarang lagi naik dikit. Tapi kemarin tanggal 1 Maret lagi tinggi-tingginya tuh. Kalau saya mau jual, dan tetap aja saya lagi rugi banget. Kalau jual rugi. Terus biasanya saya lihat
di grafik ini ini orang ekonomi yang ngerti lah, gue kagak ngerti. Ini ada RSI, kurang gede. Saya gedein dulu larger indikator. Nah, biar ada gede. Di sini saya biasanya saya campurin sama RSI ini. RSI ini ada dua potongan, ada warna merah dan warna biru. Warna merah di angka 70, warna biru di angka 30. Jadi kalau sampai grafik RSI-nya mulai masuk di angka 70, itu berarti ini orang lagi jual. Sorry. Ini harga lagi tinggi-tingginya, ini kalau kita lagi mau ngejual. Kalau ada di bawah 70, di bawah sini, bawah 30, ini harga lagi rendah-rendahnya, itu waktunya kita beli. Jadi, pakai grafik ini aja saya biasanya ngelihatnya, RSI jual beli. Cuman RSI jangkanya ya main hati-hati aja sih. Waktu itu saya belinya lagi 100 juta, sekarang harganya 50 juta, ya ruginya tetap. Jadi ya hati-hati aja lah. Ya lumayan lah, rugi 3 juta itu. Satu handphone hilang. Tapi kira-kira mainnya kayak gini doang, buat main jual beli. Beres ya? Nanti ada grafik-grafik yang lain bisa dipelajari. Buat Anda yang sering mainan pasar modal atau melihat pasar modal, teknik yang dipakai pasar modal sama forex bisa dipakai di sini. Kira-kira tekniknya sama, kira-kira kayak gitu. Dan ini adalah teknik buat yang orang biasa aja, buat main Bitcoin. Nah, buat kita-kita yang punya kemampuan teknik, biasanya kita cari duitnya bukan dari sini. Jadi cari duitnya adalah kita bantu enkripsi. Kita jadi database, kita jadi ledger, kita jadi bank. Kita cuma bantunya ngenkrip doang ya. Tapi kita sama sekali tidak bisa merubah transaksi di dalamnya. Jadi kita bantunya ngenkrip. Kayak tadi, kan semuanya dikopiin ledgernya. Tapi itu sekarang bukan semua. Hanya tukang ngenkrip ini yang dikopiin ledgernya. Di dunia Bitcoin, tukang-tukang ledger ini disebutnya miner, penambang. Jadi kesannya kayaknya kita menambang Bitcoin, padahal sebetulnya yang dikerjain sama penambang-penambang ini adalah mengenkripsi Bitcoin ledger tadi. Dan untuk encrypt dia dapat duit. Itu. Cuman yang kita tidak sadar bahwa proses enkripsi tadi itu bertanding. Kita bertanding sama tukang encrypt yang lain. Cepet-cepetan nge-encrypt. Itu. Kalau kita nggak cepet, duitnya diambil sama yang cepet. Itu. Pada zaman dulu kala, prosesor komputer masih pelan-pelan. Kita masih bisa nge-encrypt, menang. Tapi hari ini, prosesornya kencang semua. Dan prosesor saya udah pelan banget. Kagak sanggup. Saya pakai prosesor kayak gini nih. Komputer biasa udah nggak sanggup ya? Komputer biasa udah nggak sanggup buat nge-encrypt. Udah pasti kalah lah komputer biasa. Saya belinya di eBay. Tahu eBay kan? eBay. Kenapa ada yang namanya eBay? Ada beneran? Kasihan banget. Ya, tempat jual beli. USB apa? Miner. Jadi saya makainya yang ini nih, USB miner. Ini makhluknya. Harganya, aduh udah tinggal 100.000, geblek. Ini harganya asal tahu nih harganya 1 juta dulunya. Ini harganya 1 jutaan. Ini prosesornya kayak gini bentuknya. Prosesornya kayak gini, bentuknya USB, masukin ke komputer. Tapi kalau satu doang udah pasti kalah. Jadi caranya kita kerja paralel tuh prosesor. Jadi saya beli beberapa prosesor sekaligus, gitu ya, pakai USB hub, colokin berapa biji, terus suruh bertanding. Kalah, sekarang udah kalah. Jadi di rumah ada sekitar 4 biji lah, 4 jutaan lagi tuh. 1 juta satu kan, 4 jutaan lagi dibuang lagi tuh duit. Jadi saya udah kehilangan 3 juta, udah pulang lagi 4 juta. Jadi 7 juta udah duit gue hilang. Udah, ini jadi kisah sedih semua nih, duit hilang. Jadi bentuknya kayak gini, prosesornya udah khusus buat kayak ginian. Nah ini masih ada 500 ribuan nih prosesornya. Jadi bentuknya USB kayak gini. Yang menang yang mana?
Coba bentar ya. Bitmain. Oh ini dia. Namanya Antminer. Ini makhluknya. Sorry. Ini harganya. Oh sorry, di belakang sebelah sini. Ini bisa kita lihat harganya 100 juta. Satu makhluk itu harganya 100 juta. Nih, ya. Saya kasih lihat gambarnya lah. Harganya 100 sampai 200 juta lah makhluknya. Ini makhluknya kayak gini doang. Kecil loh barangnya, nggak gede. Barangnya kecil. Udah punya berapa biji yang kayak gini? Anjir. Oke. Wah ini serius dia. Saya udah nggak sanggup. Kalah saya udah. Saya nyerah. Jadi punya 3 keren banget. Ya makhluknya kayak gini. Kalau teman saya si Budi, ada teman saya Budi. Dia saya tahu dia kaya. Cuma saya ada estimate sama dia dulu. Kan dia nanya ke saya, ketemu di airport waktu itu. Lu mining? No, ya main buat ngasih ceramah doang. Terus dia nanya, lu bisa nebak gak? Gue punya berapa? Lu paling punya 20 biji, gue bilang. Sialan lu, gue ada 150 anjir. 150. Kayak ginian, dia termasuk yang paling besar di Indonesia sih Budi. Terus kita biasanya, ini dimasukin ke ruangan khusus, alat-alat ini, masukin ruangan khusus, biasanya kita nyebutnya ruangan pesugihan. Karena ngasih duit. Kalau 3 udah keren banget sih. Jadi ini saya harus berguru sama yang bisa dapat 3 biji. Gila, ini serius banget. Makanya Antminer juga. Wah, berat. Kelasnya udah kelas berat nih, udah serius. Gak banyak yang punya ini loh. Asal tahu di satu republik ini yang punya kayak gitu gak banyak orangnya. Itu ngajari. Ini satu angkatan mungkin 1 doang kali ya. Oh berdua. Oh penjahatnya ada 2 ini depan gak mau ngaku. Nih Anda perlu belajar sama 2 orang ini. Keren. Dan jadi yang ngejalanin alat-alat ini adalah banknya. Dia yang encrypt semua transaksi dan dia yang menjaga supaya si Bitcoin ini bisa hidup. Kira-kira kayak gitu makhluknya. Oke. Sekarang saya kasih lihat beberapa statistik supaya bisa kebayang. Oke. Ini harganya turun dan makin hari. Jadi waktu kita encrypt itu si algoritma itu menaikkan tingkat kesulitan enkripsinya. Makin hari makin susah. Konsekuensinya prosesor yang buat encryptnya makin hari makin powerful. Gitu. Dan ini akan naik terus. Sekarang 1 blok berapa Bitcoin ya? 12,5 masih. Hah? Oh, udah dimatiin? Nggak kuat, nggak balik modal ya. Jadi gini, kan tadi kan ceritanya kan kalau ada transaksi dikumpulin sampai 1 blok. Kalau 1 blok berhasil dikumpulin, itu miner-miner yang mengencrypt tadi dapat duit. Terakhir sih 12,5, mungkin turun lagi sekarang. Tapi terakhir 12,5 Bitcoin dapat duitnya. Terus itu harus dibagi sama siapa aja yang melakukan enkripsi. Bisa sendirian, kalau kuat, dia bisa sendirian encrypt 1 blok. Tapi kalau bertanding banyak, saya nggak sanggup. Karena saya makainya yang USB stick tadi. Jadi saya bergabung sama pool. Kumpulan miner itu encrypt bareng-bareng. Terus kalau saya dapat 0,00 sekian Bitcoin. Jujur, itu duitnya baru balik modal, baru akan balik kalau saya nyalain terus ya. Baru akan balik modal sekitar 20-30 tahun lagi. Sekarang. Jadi listriknya udah nggak, buat bayar listrik aja udah nggak kuat. Sekarang kondisinya. Makanya saya matiin juga akhirnya miner. Ternyata dimatiin juga. Jadi akhirnya listrik sih urusannya. Kecuali listriknya kita pakai listrik ini ya, pembangkit listrik sendiri, pakai cahaya matahari gitu, kita pasang solar cell, kan jadi relatif agak murah listriknya, kita masih untung. Tapi kalau kita ngandelin PLN, wah bubar lah. Hari ini minernya kalau kita ini jadi tingkat kesulitan makin naik.
Jadi prosesor yang dibutuhin buat encrypt makin powerful. Terus saya coba kasih lihat lagi, mana ya, di bawah sini biasanya. Saya pengen kasih lihat minernya ada di mana aja nih makhluknya. Mana ya? Minernya ada di mana? Oh ini, tadi saya pengen kasih lihat minernya ada di mana aja. Cuman ini saya kasih lihat, ini nomor blok ya. Ini blok yang berhasil di-encrypt nomor sekian. Waktu nge-encrypt satu blok 6 menit. Total ada 132 transaksi. Yang ini 90, yang ini 1000. Jadi macam-macam sih transaksinya, ada yang berapa. Terus minernya siapa yang ngerjain? Kalau yang /pool, F2 pool itu adalah pool. Pool adalah kumpulan miner. Jadi nggak satu miner. Jadi dia berkumpul jadi satu, terus mereka nge-encrypt satu blok ini. Jadi, saya sendiri ikut yang /pool ini. Tapi sekarang kondisinya saya matiin karena listriknya nggak kuat. Dan ini kelihatan ini waktu buat approval. Jadi waktu kan tadi saya bilang kalau kita transfer duit pakai Bitcoin 10 menit. Yang ini 6 menit nih, 6 menit, 7 menit, 8 menit, 15 menit, 15 menit. Dan ini satu blok ini ada yang 100 transaksi, ada yang sampai 900, ada yang 1000, ada yang berapa ratus. Dan blok ini tiap transaksinya dikunci, satu bloknya dikunci lagi, dikunci lagi ke blok yang lain. Jadi kalau kita mau ngejebol, harus seluruh blok dijebolin. Dan itu nggak mungkin hari ini. Yang paling sial, saya lagi cari grafik ini. Grafiknya mana ya? Saya lagi cari grafiknya. Lokasi minernya ada di mana? Oh, ini di view mode coba. Kagak ada. Di chart kali ya. Yang lokasi miner ini ya kali ya. Mana lokasi miner? Market, block details, ini block size. Ini dia. Ini lokasi miner. Ini paling bikin sakit hati di sini. Ini lokasi miner-miner yang gede di dunia ya. Oke. Tapi belum tentu satu miner, ini satu gerombolan miner ya. Ini yang besar BTC.com Cina. Npool kalau nggak salah Cina. Ini Npool dari Antminer Cina. F2 pool nggak tahu, lupa. BTC Top ini via BTC, ini sebagian besar ini Cina semua loh. Akibatnya apa? Yang encrypt Cina sebagian besar. Kalau Cina ini kompak, dia bisa merubah transaksi Bitcoin sedunia. Kalau dia kompak, kita berdoa supaya Cina nggak kompak-kompak aman. Kalau nggak kacau, karena nggak tahu mungkin listrik di sana murah dan peralatan di sana murah, akibatnya miner di sana banyak banget, dan itu menguasai transaksi Bitcoin sedunia. Kita banyak yang matiin minernya kita karena listriknya terlalu mahal. Saya udah mati dari kapan tahu, udah nyerah saya. Gitu. Kebayang ya? Separah itu. Semua software-nya sih free sih. Gitu. Oke, yang lebih ini kan baru duit doang ya. Kalau mau yang lebih dahsyat, yang ini nih. Tadi mana di atas kalau nggak salah. Susah. Ini dia. Ini dia Ethereum yang lebih dahsyat. Ini tadi ada sebelah sini ada Bitcoin, sebelahnya Ethereum. Ini salah satu jenis mata uang juga Ethereum. Cuman bedanya Ethereum sama Bitcoin biasa, tapi turunannya ini masih banyak lagi. Salah satu yang bagus Ethereum. Kalau Bitcoin kan cuman duit. Kita punya nilai dan nilainya bisa dipakai buat transaksi. Ethereum, makhluk ini yang di-encrypt bukan cuman kiriman dari wallet ini ke wallet itu, yang dia encrypt bisa juga perjanjian. Jadi kontrak. Misal, kita bikin kontrak, kalau ada orang beli barang, 10% kita potong buat pajak. Itu kan kontrak kan ya? Jadi kalau ada beli barang, kita potong 10% buat pajak. Oh, ini gua injek.
Jadi kalau beli barang 10% gue potong buat pajak kontrak, dan kontrak itu dimasukkan dalam si blockchain tadi. Itu bisa dilakukan oleh Ethereum. Jadi Ethereum punya kemampuan seperti itu. Akibatnya ini jadi menarik kalau misalnya sekarang ini yang namanya pajak di Republik Indonesia kan tergantung keikhlasan kita buat ngelapor ke pajak. Ya gue baru bayar pajak sih kemarin. Dan ternyata ya kepaksa kita harus ngatur ya, jangan sampai kurang bayar kan ya. Kalau kurang bayar kan repek urusannya. Ya gue tambahin lah bayar berapa ke Republik ini. Kalau enggak orang pajak ngamuk-ngamuk tuh. Saya pernah kelebihan bayar, kalau sampai kelebihan bayar berapa banget. Jadi saya atur supaya saya kurang bayar terus. Gitu. Kalau kelebihan bayar, saya pernah kelebihan bayar sampai 3 juta langsung diaudit sama pajak, sial, pusing. Jadi biar kagak pusing, woi gue kurang bayar terus dah, lu mau duit berapa gue kasih dah, gitu kira-kira gitu ya. Dan itu kan tergantung keikhlasan kita buat bayar. Nah, dengan Ethereum ini, semua transaksi jadi bisa langsung potong pajak. Mau transaksi apapun, potong pajak langsung. Misalnya di Bukalapak, di Tokopedia, segala macam, transaksi potong pajak 10% jebret, final, selesai, nggak ada urusan, nggak usah lapor lagi, udah beres semua. Nah ini orang-orang pajak mulai berpikir ke arah situ sih sebenarnya. Orang pajak lagi mikir gimana caranya supaya di Republik ini kita bisa motong pajak langsung. Cuman kalau ngomong kayak gitu ke bank, nggak ada satupun bank Republik ini yang sanggup. Lu bayangin. Untuk bukan transaksi, jumlah transaksi pembelian di Republik ini kan lebih banyak daripada orang antri ke bank. Sehari orang antri berapa? 200 orang, 300 orang. Transaksinya kan per detik berapa? Gila loh, orang jual beli barang kan gila banget Republik ini. Gak mungkin pakai database bank, pasti tewas semua Bang. Jadi database bank itu rata-rata yang gede-gede lah. Misalnya Mandiri atau apa, dia punya kemampuan sampai 260.000 transaksi per jam. Oke. Dan itu tidak sanggup buat menangani transaksi satu republik. Nggak bisa. Transaksi jual beli ya, nggak bisa. Jadi, mereka harus mikir teknologi yang lain. Kalau pakai Bitcoin, dia cuma punya kemampuan sekitar 36.000 transaksi per jam. Bitcoin, blockchain. Karena teknik enkripsi yang dipakainya ribet, rumit, supaya aman orang nggak bisa rubah, dia cuma punya kemampuan 36.000 transaksi per jam. Jadi Bitcoin itu lebih jelek daripada bank sih sebenarnya kalau lihat transaksinya. Kenapa lebih jelek? Karena dibuat supaya orang nggak bisa merubah senajidan si Bitcoin tadi. Karena Bitcoin yang mengoperasikan tadi miner tadi yang mengenkrip itu orang awam, orang sembarangan pun bisa jadi miner dan bisa dapat duit dari miningnya dia. Supaya aman, enkripsinya gila-gilaan. Konsekuensi enkripsi gila-gilaan, waktu performance-nya jadi ngedrop. Jadi cuma 36.000 transaksi per jam. Supaya bisa bagus, kita harus rubah teknologi. Nah ini yang saya akan yang sampaikan ini adalah yang saya usulin ke pajak, bank, segala macam. Kalau kita pakai teknologi bank, nggak sanggup. Pakai teknologi Bitcoin, nggak sanggup. Dua-duanya nggak sanggup buat menangani pajak hari ini. Jadi cita-citanya pajak pengen majekin otomatis semua nggak akan bisa. Mau pakai bank mau pakai Bitcoin nggak bisa. Jadi kita harus pakai turunan dari Bitcoin, dari blockchain tadi. Saya buka lagi, turunannya ada di sini. Masuk ke Google. Oke. Kata kuncinya adalah Hyperledger. Hyperledger itu nama istilah software yang dipakai. Ya nama produk lah kalau dalam sederhana. Ledger kita tahu, kalau Hyperledger itu nama produk aja. Ini dia makhluknya, open source blockchain teknologi. Hyperledger. Ini kenapa saya berani ngomong, karena ini gratis, free, open source, kagak bayar, kagak pakai duit. Itu ya. Ini kalau kita lihat, kalau kita lihat di sini ada bagian tutorial, kita bisa download ini, dan kita bisa install. Ini konsep-konsepnya kita bisa baca di sini. Tapi kisahnya kira-kira kayak gini lah. Kalau kita pakai makhluk yang ini free, kita bisa ambil, kita bisa install, kita bisa bikin database dalam bank dengan kemampuan jauh di atasnya bank yang sekarang.
Jadi kayak database Bank Mandiri segala macam, tadi kan sekitar 260 ribuan transaksi per jam. Yang ini ordernya jutaan transaksi per jam. Terus kenapa dia bisa secepat itu? Jadi teknologi yang dipakai teknologi Bitcoin. Cuman bedanya sama Bitcoin yang normal, kalau Bitcoin tadi semua orang boleh nge-encrypt tanpa daftar apa-apa, dia download softwarenya buat enkripsinya, terus dia ngerjain. Yang ini jaringannya tertutup, hanya orang tertentu aja yang bisa, dan orang ini semua terdaftar. Kalau di Bitcoin yang normal kita harus approve ke semua yang pegang enkripsinya harus di-approve. Ini transaksi sekian rupiah, sekian Bitcoin, semuanya tanda tangan. Kalau yang ini cuma ada 1-2, ada segerombolan kecil yang jadi tukang approve-nya, makanya prosesnya cepat semua. Dan ini bisa jutaan. Yang ngeri adalah, ada ngerinya nih. Yang ngeri adalah sekarang vendor-vendor asing lagi ngedeketin Indonesia buat implementasi ini. Jadi vendor asing itu datang ke pajak, datang ke bank-bank buat implementasi ini supaya bisa nanganin transaksi yang cepat tadi. Tapi bayangkan, ini asing yang masuk asing ya. Terus megang transaksi keuangan Republik Indonesia, apa nggak sakit hati lu pada? Dan saya pengen banget ini kalau bisa disebarin ke kampus-kampus supaya kampus-kampus bisa belajar bagaimana. Ini free sih, software-nya semua free. Source code-nya kebuka semua, kita bisa bikin sendiri sebenarnya. Dan kalau ngerti teknik ini pakai Docker. Jadi tinggal install aja, jalan langsung. Jadi saya pengen banget supaya kampus-kampus mulai belajar teknologi ini dan kalau bisa mulai jalanin kayak ginian, tidak harus buat keuangan, buat database apa aja bisa, dia bisa encrypt macam-macam. Kalau ini bisa jalan, kita bisa bebas. Sekarang ini vendor datang dan saya ngeliat di depan hidung langsung. Ngeri sih, kondisinya ngeri sih sebenarnya. Ya cuman lu kan pada nggak ngeliat ya, gue yang ngeliat ngeri. Aduh, pusing kepala saya langsung. Oke, ada pertanyaan? Serem kayaknya ya, gue ngomongnya ketinggian apa gimana sih? Pertanyaan serius kagak ada. Orang ekonomi nggak mau nanya. Ekonomi syariah pusing syariah. Pertanyaan. Sorry, nanya dulu. Kemarin seminggu diajarin ekonomi kan? Hah? Apa? Oh leadership, keren ekonomi. Oh leadership, beda lagi leadership mah. Oke, ini ada pertanyaan kagak? Ekonomi nggak diajarin emang lu pada kagak? Perbankan urusan bank-bank itu nggak? Ajarin. Yang ini diajarin kagak? Belum. Oke, dikit aja. Cuma disebut ada yang namanya Bitcoin gitu ya. Nggak kasih lihat dalamnya. Yang ngajar punya duit Bitcoin gitu kagak? yang ngajar penjahat. Udah, serius kagak ada pertanyaan lu? Aman. Pertanyaan dari saya, ngerti apa kagak sih? Lumayan deh. Kita punya waktu 15 menit lagi soalnya. Aman, nggak ada pertanyaan serius nggak ada. Ya. Sebenarnya nggak terlalu penting juga sih. Jadi penasaran yang soal kuvel itu. Kalau kuvel yang ledger biasa itu manual atau dia otomatis. Jadi kalau misalnya manual kan berarti harus satu-satu ya, harus satu-satu. Nah itu apakah nggak jadi lama kalau misalnya satu blok itu ada jutaan orang atau ribuan orang? Ini pertanyaan bagus. Approval dilakukan otomatis. Jadi kira-kira saya harus nerangin konsep tanda tangan digital ya. Jadi ini ngomong doang ya. Saya akan ngomong doang. Saya bisa nerangin pakai slide, cuman pakai slide jadi ntar lama lagi. Kira-kira cara ngomongnya gini. Di dunia enkripsi seperti ini ada yang namanya konsepnya tanda tangan digital. Oke. Jadi ada enkripsi, ada tanda tangan digital. Oke. Tanda tangan digital bukan tanda tangan di scan. Beda ya. Tanda tangan digital bukan tanda tangan di scan. Jadi cara kerjanya kira-kira gini. Ini kalau ada tulisan teks, oke. Kalau kita mau tanda tangan digital, oke. Kita hitung dulu si teks tadi. Kita ambil sidik jari teksnya. Kan sidik jari ada ya.
Kalau teks ada sidik jarinya juga. Jadi kita hitung pakai algoritma namanya pakai MD5 fungsi hash. Jadi ada algoritmanya, nanti keluar sekitar berapa byte gitu. Itu sidik teksnya. Konsekuensinya apa? Kalau sampai ada huruf yang berubah, sidiknya berubah loh. Beres ya? Ini masalah sidik dulu. Ya. Jadi kita dapat sidik teks. Udah gitu, teks itu kita encrypt pakai pakai private key-nya kita. Udah mulai repotan nih gue ngomongin. Jadi kita encrypt to text, pakai private key-nya kita. Harusnya dikelangin dulu private key public itu apa ya. Tapi ini saya agak loncat nih ngomongnya. Saya encrypt pakai private key-nya saya misalnya. Jadi ini dua makhluk tadi si sidiknya terus di encrypt sama private key itu namanya tanda tangan digital. Nah, tanda tangan digital ini bisa dicek sama semua orang di dunia siapa yang tanda tangan. Si Ono ketahuan. Terus teksnya yang mana? Langsung ketahuan. Kan ada sidik teksnya. Langsung ketahuan teksnya yang mana, yang tanda tangan siapa. Itu. Jadi itu dilakukan otomatis. Dengan cara itu, kita bisa encrypt apa aja sih. Kalau tadi kasusnya adalah ledger yang di-encrypt. Kita tahu ledger yang mana. Dari sidiknya tahu, dari sidik itu kita tahu ledger yang mana, yang tanda tangan siapa, yang tanggung jawab siapa, kelihatan. Itu aja sih. Tapi itu otomatis semua. Kira-kira gitu ya. Ini gue lagi berusaha ngomong pakai bahasa awam ya. Kalau orang komputer ini tahu yang Ono omongin ini saya udah turunin banget tingkat kesulitannya. Soalnya tingkat kesulitan susah banget yang terangin dari bahasa komputer, ngeri banget. Lebih ngeri terangin. Saya kebayang kira-kira kayak gitu ya. Kalau sederhananya otomatis. Terus Pak, kalau misalnya salah satu usernya itu down, maksudnya dia mati sistemnya, itu apakah misalnya dari 10 user Miner tadi ya? Yang minernya itu mati. Enggak. Yang approval itu siapa user? Miner. Si miner-minernya yang approve. Miner ya. Miner. Dari 10 miner itu misalnya ada 2 yang Mati. itu sistemnya mati. Nah itu apakah tetap bisa di approval dari 8 atau dari 9? Ya bisa aja. Kan approve-nya langsung kelihatan, yang tanda tangan siapa aja kelihatan. Karena dia tanggung jawab. Dan dia ngetes dulu ya. Dia ngetes dulu nih enkripsinya benar apa kagak. Dites dulu. Jadi nggak apa-apa sih. Jadi nggak harus semuanya on terus enggak. Itu keren loh. Kalau udah ngeliat tuh cantik banget sistem asli. Lebih cantik daripada sistem perbankan yang ada di Republik ini hari ini. Gue lagi ngomong depan orang BI kan, demen gue. Oh saya bukan orang BI ya, tenang aja. Si Ono bukan orang BI, jadi Ono bisa ngomong saya enak juga. Hidup lu yang susah. Cowok belakang ada pertanyaan kagak? Ya siap. Pak, ini saya tanya agak teknis Pak. Gak apa-apa. Kalau misalnya apa ini blockchain kan setahu saya setiap transaksi kan diubah ke hashcode ya Pak. Iya. Nah hashcode ini tadi kata Bapak tiap waktu transaksinya semakin sulit tidak kesulitannya. Nah itu gimana artinya yang dilakukan si algoritma itu apa untuk mempersulit hashcode-nya? Padahal sepaham saya itu fungsi hash itu ya mengenkripsi ledger-ledger tadi ke dalam bentuk hashcode yang alphanumerik itu Pak. Itu hashcode-nya doang. Di depannya tuh ada apa sih namanya? Gua harus nanya pakar Bitcoin di sini. Hah? Di depannya tuh kan ada yang buat ngatur kesulitan yang nolnya makin banyak tuh apa sih? Lupa gua. Jadi nggak sesederhana itu sih. Jadi nanti di depannya ada. Jadi waktu kita nebak itu nanti depannya dinolin dulu, ada yang dinolinnya gitu. Ini susah gue neranginnya, gue harus baca contekan dulu. Ini pertanyaan ini gue harus baca contekan. Tapi kira-kira gini, waktu kita kalau ada satu teks, kita masukin fungsi hash, itu kan sebenarnya dia punya beberapa pilihan. Sebenarnya nanti ada beberapa pilihan hash, hashnya bisa ini gitu ya. Nah, nanti si algoritma nentuin. Pokoknya hash yang depannya nolnya ada berapa. Gitu. Makin hari makin banyak tuh. Itu. Jadi hashnya ditentuin depannya berapa bit harus huruf ini gitu. Sekarang pilihnya 0 sama 1 doang ya. Nanti dia pilih nolnya, tadinya nolnya cuma ada 2 digit,
Nanti nolnya 3 digit, naik itu nolnya. Gitu sih. Jadi makin susah, dapetin yang belakangnya susah. Gitu. Harus baca contekan sih. Yang ini gue minta maaf nih. Jawabannya saya harus baca contekan yang ini. Ya Pak, terus tadi kan secara harga kan dia semakin turun Pak. Sekarang iya, lagi rugi sih. Hanya ditentukan supply dan demand. Iya. Berarti kan kalau ada yang turun, demand-nya berkurang Pak. Iya. Demand-nya lagi dikit. Iya. Nah, maksudnya yang dijual dari sistem blockchain ini kan tadi keamanannya kan. Itu supply demand Bitcoin loh, bukan blockchain. Iya, maksudnya kan kayak ada Harga jualnya dia, ya. harga jual dari Jadi, keamanan. apa lagi ada masalah itu atau gimana Pak? Blockchain apa ada lagi saran itu atau Kalau saya ngelihatnya, kalau ini udah ngomong politik ya, bukan teknik. Kalau saya ngelihatnya gini, pada zaman dulu kala, waktu harga naik, ini kan orang pada ada hype-hype gini, wah Bitcoin apa segala macam. Akhirnya semua orang pada beli Bitcoin kan. Pada saat semua orang beli Bitcoin, harganya naiknya gila-gilaan terus. Pada zaman dulu kala, Bitcoin kan dipakai cuma buat duit, buat orang-orang main game doang. Harganya rendah banget. Kalau mau beli pedang sekian Bitcoin, buat orang-orang main game lah, buat beli apa ininya ini. Tapi setelah melihat teknologinya, terus orang mulai ngomong kan Bitcoin buat mata uang segala macam, harga naik kan, semua orang pada beli Bitcoin, makanya harganya naiknya gila-gilaan tuh waktu itu, tahun yang lalu kalau nggak salah. Setelah sekarang pas ngelihat, pas gue udah punya Bitcoin, terus nggak bisa gue pakai apa-apa kan? Pas gue udah punya Bitcoin nggak bisa dipakai apa-apa. Terus akhirnya orang ngapain gue punya Bitcoin? Orang jual, akhirnya harga turun lagi. Kalau saya ngelihatnya bukan karena enkripsinya, saya ngelihatnya karena fungsinya nggak ada. Gitu sih kira-kira. Tapi itu ono ya. Nggak tahu nih yang ahli-ahli Bitcoin di sini ada komentar lain kagak? Hah? Saya tahu juga sebenarnya di band aja di mana-mana di band kan. Oh karena di mana-mana di band juga ya? Iya. Oh karena banyak band-band tadi juga ya? Indonesia belum sampai nge-band sih. Tapi untung gue punya 2 ahli Bitcoin di BI, jadi lumayan gue selamat. Gitu. Beres ya? Ada lagi pertanyaan? Ini kayaknya strukturnya gitu ya. Depan cewek, belakang cowok gitu ya. Ya. Kayaknya cewek lebih aktif nanya daripada cowok ya. Ya, saya mungkin di situ sebagai orang yang sangat awam terhadap Bitcoin. Iya. Nah, saya juga pernah baca. Jadi Bitcoin ini tuh sama penemunya yang sampai saat ini masih misterius kan. Iya. Katanya itu Satoshi ada Nakamoto. sejumlahnya tuh terbatas dia menciptakannya. Oh iya, algoritmanya begitu terbatas. Jadi di sini tuh dari penjelasan Bapak itu yang saya tangkap adalah enkripsi di sini tuh kayak proses mengamankan transaksi apa ya. Iya. Nah, kemudian saya juga pernah baca bahwa sebenarnya si Bitcoin ini supply-nya itu bisa bertambah kalau ada minersnya ya. Dia nambang itu buat atau gimana sih Pak? Oh, bagus pertanyaan bagus. Jadi ini pertanyaannya ada beberapa sekaligus. Satu, si yang menciptakan namanya Satoshi Nakamoto, tapi sampai hari ini orang nggak tahu itu manusia atau bukan, manusia satu orang atau satu kelompok. Ada orang yang mana juga nggak ada yang tahu. Tapi dia pakai nama Jepang. Cuman dari waktu ngobrol di forum segala macam, bahasa Inggrisnya kayaknya bagus banget. Jadi kayaknya orang curiga ini bukan orang Jepang. Jadi orang nggak tahu, gitu ya. Terus itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, Bitcoin supply image. Jadi angkanya apa? Jumlah uang Bitcoin ini berdasarkan algoritma yang dibuat sama si Satoshi Nakamoto, bentuknya kayak gini, entah supply Bitcoinnya. Oke, supply Bitcoinnya kayak gini, jumlahnya naik ke sini, dan angka paling tinggi ini 21 juta Bitcoin. Terbatas ya. Jadi bukan mata uang yang unlimited yang bisa keluar terus-terusan. Kalau mata uang rupiah yang dibikin BI kan bisa terulang terus kan. Kalau gua kagak punya duit, gua cetak duit lagi kan. Oh enggak juga ya. Langsung ada protes, gue demen. Jadi gue lagi ngomong sama bos dulu di atas, ngomong suka ngomong kayak gitu, sebel banget gue. Gue kalau lagi kurang duit, gue cetak duit aja lagi. Sialan lu brengsek. Nah, kalau yang Bitcoin ini jumlahnya terbatas. Oke. Dan ini, bentar, bisa gue zoom gak ya? Alah. Mana dia?
Mana dia? Ini dia. Ini tahun nih. Nah, coba. Alah. Oh, sorry. Baca kagak sih? Ini 2020, di sini 2020, you are here ya. Jadi yang warna apa sih namanya? Yang warna orange itu adalah insentif buat miner. Jadi tiap kali si mining berhasil mengenkrip satu blok, dia dapat duit kan? Itu insentifnya yang warna kuning. Jadi duit itu dibuat, apa maksudnya duit dibuat? Bukan gitu ya. Duit itu, iya, dibuat. Duit itu dikasihin ke miner sebetulnya. Si miner yang dapat duit Bitcoin. Terus miner itu bisa nyuplai ke orang-orang yang butuh Bitcoin. Gitu ya. Tapi duitnya ada di si miner itu. Terus dia ngasih ke orang-orang butuh Bitcoin tadi. Jadi jual beli itu asal muasal duitnya dari miner. Miner dapat duit dari mana? Dari algoritma. Nah, jumlah duit yang keluar ngikutin algoritma ini. Total paling akhirnya 21 juta. Hari ini sekitar ini kan 2000 you are here. Ini sekarang ada sekitar 15 juta Bitcoin hari ini. Dan kita masih punya 10 juta lagi, belum dikeluarin sama algoritmanya. Kebayang ya? Kebayang? Pusing? Enggak kan? Enggak kan? Tapi yang keren dari sini apa? Duitnya sudah dipredik bahwa itu terbatas 21 juta, konsekuensinya perilakunya bukan kayak duit. Perilakunya kayak emas. Jadi kayak barang berharga karena terbatas. Jadi emas punya nilai karena dia terbatas. Kira-kira kayak gitu sih. Konsep yang mau dikasih. Tuh. Oke. Hujan ya. Saya naik motor soalnya. Ntar kalau hujan pusing juga gue pulang. Beres? Aman? Aman. Oke, terakhir sebelum saya tutup. Ini dia makhluknya. Silakan kalau ada apa-apa silakan email, Twitter. Terus yang ini LMS Ono Center ORID, pustaka. Kalau mau belajar, di situ ada e-learning saya, /pustaka diganti Moodle. Di situ ada wiki saya, /pustaka diganti wiki jadi wiki dia. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai sini dulu. Terima kasih banyak. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.